Shalom, perkenalkan nama saya Alda Ginting. Saya mahasiswa akuntansi tingkat 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara. Pada saat ini, saya akan membawakan pelajaran dari bab 19 yang berjudul Beberapa Hayal Ellen G. White yang Meneguhkan Iman. Bagian pertamanya adalah perjalanan umat Advent ke surga. Ellen dan adiknya yang bernama Elizabeth lahir pada tanggal 26 November 1827 dari pasangan Robert dan Eunice Harmon. Mereka tinggal di sebuah pertanian kecil dekat desa Gorham. Beberapa tahun setelah kelahiran si kembar, mereka pindah ke kota Portland. Pada usia 9 tahun, suatu sore ketika pulang sekolah, dia terluka parah di wajahnya oleh lemparan batu yang dilemparkan oleh teman sekelasnya. Selama 3 minggu, ia tidak sadar, dan dalam tahun-tahun berikutnya, ia sangat menderita sebagian akibat dari cedera serius pada hidungnya. Pendidikan formal Ellen pun terhambat oleh karena luka hidungnya. Pada tanggal 26 Juli 1842, atas permintaannya sendiri, dia dibaptis dengan cara yang diselamkan di Casco. Pada hari yang sama, ia diterima sebagai anggota gereja Metodis. Pada tahun 1840, Ellen dan anggota keluarga lainnya menghadiri pertemuan Midler di Portland. Mereka menerima pandangan yang disajikan oleh William Miller dan rekan-rekannya. Keterlibatan keluarganya pada gerakan Miller menyebabkan mereka dikeluarkan dari gereja Metodis. Kedatangan Yesus seperti yang diajarkan Miller tidak terbukti, menyebabkan kekecewaan besar bagi pengikutnya dan banyak yang pergi meninggalkan pergerakan Miller. Ellen di suatu pagi di akhir bulan Desember mengklaim bahwa dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ellen menyatakan bahwa Tuhan memberikan penglihatan penjelasan perjalanan orang-orang Advent ke kota Allah kepadanya. Sebagai gadis 17 tahun, ia tidak enggan dan tidak takut memberitakan penglihatan itu. Dan bagian keduanya adalah Khayal Salman Shah pada Maret 1891. Selama ringkasan kumpulan yang diadakan di Salman Shah, tepatnya di New York, dalam bulan itu, tempat Nyonya White membicarakan pembicaraan kepada hadirin dalam pertemuan-pertemuan besar. Ia agak menjadi lemah karena telah masuk angin dengan hebatnya dalam perjalanan ke kota itu. Setelah salah satu kumpulan itu selesai, ia pulang ke kamarnya dengan tawar hati dan sakit. Ia pikir-pikir hendak mencurahkan isi jiwanya di hadapan Allah dan memohon kemurahan dan kesembuhan dan kekuatan. Saya tidak mengucapkan suatu perkataan ketika segenap rancangan tampaknya dipenuhi dengan terang seperti perak, dan perasaan kekecewaan dan tawar hati pun hilanglah. Saya dipenuhi dengan penghiburan damai Kristus. Dan kemudian, ia diberi satu hayal. Sesudah hayalnya itu, ia tidak mau tidur. Ia tidak mau istirahat. Ia sudah sembuh. Ia sudah diberi perhentian. Dalam hayalnya, tampaknya ia berada di Battle Creek dan malaikat pesuruh menguatkan, "Ikutlah aku." Dan kemudian ia bimbang, ia tidak dapat mengingat kembali hayal itu. 2 kali ia mencoba menceritakannya, tetapi ia tidak dapat mengingatnya. Itulah hayal tentang rencana-rencana yang sedang diadakan untuk menjalankan kebebasan beragama kita yang kemudian dinamai dengan The American Sentinel. Dari ringkasan cerita tersebut, saya membuat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang menyebabkan Ellen G. White tidak melanjutkan pendidikannya? Alasannya adalah akibat dari cedera pada hidungnya yang menyebabkan cacat di bagian mukanya. Karena itulah dia tidak melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan keluarga Ellen dikeluarkan dari gereja Metodis? Penyebabnya adalah mereka dikeluarkan karena keterlibatan keluarga mereka dengan William Miller sehingga mereka dikeluarkan. Sekian dan terima kasih.